Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya, teman-teman. Kita ngebahas keberuntungan untukmu Mei sampai akhir tahun 2022 khusus untuk zodiak Gemini. Ya, seperti itu. Jadi, keberuntungan untukmu dari mulai bulan Mei sampai akhir tahun 2022 khusus untuk zodiak Gemini. Ini energi general, teman-teman. Pastinya tidak akan resonate ya untuk semua orang, dan tingkat keresonannya juga tidak akan 100% gitu ya, seperti itu. Dan seperti biasa saya selalu menawarkan madu karomah, teman-teman. Ini khusus untuk ruqyah, untuk membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis, kelancaran rezeki dan juga untuk kesehatan pastinya ya. Itu harganya 90.000. Dan ini minyak wangi aura, teman-teman, ini 30 mili. Ini harganya 85.000. Dan ini 50 mili, ini harganya 130.000. Itu manfaatnya khusus untuk asihan, agar disenangi banyak orang. Ini bisa untuk usaha dagang atau kelancaran pekerjaan ya, seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang berkenan untuk memilikinya, silahkan hubungi saya via WhatsApp ya. Ini WhatsAppnya, dan juga gelang energinya udah siap bagi teman-teman yang berkenan untuk memilikinya. Ini udah diisi dengan spiritual dan supranatural ya, teman-teman. Ini untuk asihan, kelancaran rezeki, dan juga isian untuk penjagaan juga, dan membawa ketenangan lah buat batin kalian, seperti itu. Karena ini memang diisi dengan ayat Al-Quran dan juga kekuatan spiritual dan supranatural. Ini bisa dipakai untuk non muslim, teman-teman ya, karena doa itu energi positif, seperti itu. Bagi teman-teman yang mau personal reading, konsultasi atau pembacaan garis tangan, silahkan ya hubungi saya via WhatsApp. Dan garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian. Nah, seperti itu. Saya nggak baca kartu kebalik. Satu lagi belum kebuka, kita simpan dulu. Keberuntungan zodiak Gemini dari bulan Mei sampai akhir tahun 2022. Di sini kalian ini seperti akan ada pelajaran dalam kehidupan kalian. Ini bisa pelajaran baik dampaknya, bisa juga pelajaran kurang baik. Nah, memang di sini kita bilangnya keberuntungan ya, tapi ada hal-hal yang memang yang tidak boleh dilakukan. Ada pelajaran ini seperti kalian ini banyak membuka istilahnya usaha baru, atau misalnya kerjasama dengan seseorang, atau istilah kalian terus berusaha semaksimal mungkin. Dan ini sepertinya akan ada kabar baik yang akan datang kepada kalian di bulan Juni, Juli, Agustus. Dan ini berhubungan dengan kemakmuran atau kelancaran rezeki kalian, atau bahkan kemudahan dalam hal apapun yang kalian istilahnya upayakan. Ini bisa berhubungan dengan usaha, permasalahan, atau berhubungan dengan cinta. Nah, di sini kalian juga seperti akan mendapatkan tawaran-tawaran pekerjaan dari beberapa orang. Bahkan ini sampai kalian tuh agak bingung harus milih ya, seperti itu. Kira-kira yang terbaik buat kalian tuh yang mana? Tetapi ingat, kalian tuh harus hati-hati dan teliti, teman-teman. Sesuaikan dengan kemampuan kalian atau skill apa yang memang kalian kuasai. Atau ketika hati kalian benar-benar istilahnya condongnya ke sini, coba kalian istilah ikuti intuisi kalian ya. Insya Allah mudah-mudahan itu akan bahan kebaikan untuk kalian. Karena di sini sepertinya ada salah satu dari tawaran itu yang akan membuka pintu rezeki yang akan cukup panjang untuk kalian. Panjang itu dalam arti dalam jangka waktu yang lama. Tetapi kalau kalian tergesa-gesa, ini akan membawa keburukan atau bahkan kerugian buat kalian. Jadi kesempatan itu memang datangnya tidak berkali-kali ya, teman-teman. Jadi ketika ada kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kalian lewat apapun, pakai dengan baik-baik. Karena ini takutnya kalau kalian tidak bisa istilahnya memanfaatkannya, akan lama lagi datangnya dan membuat kalian itu menyesal. Nah, seperti itu. Kalian benar-benar kalian terus hati-hati. Harus hati-hati dalam memilah dan memilih dan memutuskan keputusan-keputusan dalam kehidupan kalian yang kira-kira akan berjangka panjang.
di sini kalian juga seperti akan banyak perubahan hidup yang tidak pernah kalian duga. Perubahan-perubahan yang memang tidak pernah kalian duga, teman-teman. Ini perkembangan hidup yang memang ke arah yang jauh lebih mapan lagi, lebih baik lagi. Ini bisa pelan-pelan tapi pasti, tapi ada juga yang langsung banyak dan kesananya semakin banyak. Jadi ini ada dua versi, teman-teman, ya, sesuaikan saja. Nah, di sini sepertinya akan ada pelajaran-pelajaran yang akan kalian ambil dari setiap langkah kehidupan kalian yang udah terjadi kemarin, entah kehati-hatian, entah karma baik atau karma buruk. Jadi sesuatu yang memang buat kalian tuh seperti perhatian atau peringatan. Aku tuh dulu melakukan hal seperti ini ya, hasilnya kok nggak baik. Jadi kalian tuh udah seperti udah tahu ini nggak bagus, nggak mau aku lakuin lagi. Nah, jadi seperti itu. Atau kalian tuh seperti begini, aku dulu istilahnya bisa melakukan hal seperti ini, pasti nanti kedepannya juga aku bisa, yang penting aku mau berusaha. Dan kalian juga udah seperti udah tahu langkah-langkahnya kira-kira yang bisa dilakukan oleh kalian tuh apa. Jadi planning kedepannya udah terarah dan udah tersusun di otak kalian, di pikiran kalian. Jadi ini benar-benar tinggal melaksanakan. Jadi udah ada di pikiran, udah ada di teori. Jadi tinggal melaksanakan. Tetapi memang sepertinya kalian tuh belum ada kesempatan atau belum dikasih kesempatan oleh Tuhan. Nah, ketika ada kesempatan yang terbaik untuk kalian harus benar-benar memakainya, tetapi dengan tetap berhati-hati. Karena di sini ada hal-hal yang terlihat positif, ternyata bahkan kurang baik. Dan keberuntungannya, kabar baik untuk kalian zodiak Gemini, bagi kalian yang belum mempunyai pekerjaan, Mei, Juni, Juli, Agustus akan ada kabar-kabar baik yang akan buat kalian tuh bersinar atau berbunga-bunga, karena apa yang kalian harapkan, apa yang kalian inginkan akan tercapai. Ini entah pekerjaan, entah ini urusan tertentu, atau bahkan seperti buka usaha, ya, seperti itu, atau kerjasama dengan seseorang. Ada tawaran-tawaran yang memang sangat menggembirakan dan akan merubah kehidupan kalian. Nah, di bulan Agustus, September, Oktober ini seperti penyesuaian. Kalau itu seperti menyesuaikan dengan lingkungan, dengan tempat kerja, atau dengan apapun, bahkan dengan keuangan kalian, menyesuaikan. Karena saat itu memang ada kemajuan, tapi masih dalam tahapan. Dalam arti, walaupun ada kemajuan, kalian masih butuh untuk misalnya modalnya, pengembangannya, atau untuk pengeluaran tertentu di tempat baru, misalnya contoh aja ya, teman-teman. Atau misalnya untuk pengembangan usaha. Nah, bisa seperti itu. Jadi benar-benar harus lebih teliti, hati-hati, dan bijaksana dalam memakai keuangan dan langkah-langkah kalian. Dan kalian juga sepertinya di akhir tahun akan ada kabar baik. Ini berhubungan dengan asmara. Banyak dari kalian yang akan mendapatkan jodoh, cinta sejati, gebetan baru, dan seperti usaha atau harapan kalian yang selama ini kalian perjuangkan benar-benar istilahnya terbuka sekali di akhir tahun itu. Dan benar-benar akan membuka pintu berkah, pintu rezeki buat kalian. Banyak hal yang memang akan terjadi yang tidak pernah kalian duga di akhir tahun. Dan ini benar-benar buah kerja keras kalian. Dan sepertinya banyak orang-orang yang tadinya fanatik, sirik, dengki, nggak suka dengan kemajuan kalian, pelan tapi pasti mereka mengakui, menyadari kenapa kalian bisa maju, karena kalian punya kemampuan dan kalian asah terus dan kalian mau berjuang, nggak mudah putus asa. Dan di sini bagi kalian yang masih punya pikiran plan ya, masih punya pikiran kadang-kadang besok mikirnya ini, ntar besok lagi mikirnya lain, itu harus mulai dirubah, karena itu akan berpengaruh besar dalam kehidupan kalian, dalam langkah-langkah kalian menjalani kehidupan kedepannya. Seperti itu, teman-teman. Jadi sesuatu yang memang kurang baik, coba pelan tapi pasti kalian kikis menjadi sesuatu yang lebih seimbang lagi. Nah, di sini bagi kalian yang memang istilahnya lagi mengharapkan kedatangan seseorang atau cinta, entah pertemuan, entah misalnya pokoknya seseorang yang memang selama ini LDRan, yang berhubungan dengan hubungan ya atau cinta, ini seperti akan ada kabar baik akan datang menemui kalian, tapi sekitar Agustus, September, Oktober atau akhir tahun. Dan itu akan membawa kabar baik karena seperti ada keputusan yang buat kalian itu sangat berbunga-bunga. Misalnya kalau kalian belum ada kata-kata yang pasti ya tentang cinta gitu, misalnya itu mengungkapkan komitmen pasti kita jadian yuk gitu, atau apa. Misalnya ada ngajak nikah atau ngajak tunangan
Atau ada juga dari kalian nih yang single parent ya, kalau kalian kenal dengan seseorang yang single juga ya, yang single juga, saya bilang yang single juga, kalau dia punya istri atau punya suami berarti bukan dia ya, yang single juga, dia akan datang kepada kalian dan bisa menjamin kehidupan kalian. Mungkin dia orangnya cukup mapan atau orang yang memang punya tanggung jawab baik, kalau bagi laki-laki ya. Tapi kalau bagi perempuan, dia sepertinya akan datang kepada kalian dan istilahnya menerima cinta kalian, tetapi dia juga seperti meminta untuk kalian itu tidak membatasi gerakannya, ruang geraknya ya, seperti itu. Misalnya dia tuh wanita karir atau wanita yang memang pintar cari uang ya. Misalnya, karena kalau pintar cari uang tuh banyak teman-teman, bukan cuma orang kantor atau orang pemerintahan aja. Kerja apapun mungkin dia pintar menghasilkan uang, misalnya jualan di online lah, atau pinter bikin masakan lah, bikin kue, atau misalnya di sosial media lah. Yang pasti yang menghasilkan uang itu namanya pinter cari uang, dan dia tidak mau dibatasi untuk hal seperti itu. Jangan sampai mungkin kalian kalau pun misalnya jadi suaminya atau jadi pacarnya, tidak mengizinkan dia untuk berkarya atau bekerja. Nah, seperti itu. Jadi ada hal, dan itu akan ada komitmen yang jelas yang pasti. Dan bagi kalian yang lagi menunggu istilah penjualan rumah atau misalnya penjualan tanah ya, atau misalnya kerjaan, misalnya kayak ada tender atau apapun itu, seperti akan ada kabar baik. Mungkin rumah yang selama ini kalian ingin jual akan ada yang membeli, atau misalnya kalian dapat tender atau ada proyek yang memang istilahnya atau ada kerjasama yang kalian tanda tangani. Tapi ini bisa di Agustus, September, Oktober, tapi bisa juga di akhir tahun ya teman-teman. Dan di sini kalian juga seperti sesuatu yang memang kalian tanam ini seperti gitu ya, ada pesannya, sesuatu yang kalian tanam itu akan berbuah baik kalau memang kalian menanam hal baik. Tapi kalau memang kalian menanam hal kurang baik, sepertinya di Mei sampai ke akhir tahun ini kalian akan mendapatkan karmanya juga. Jadi hati-hati dengan apapun ya yang kalian lakukan. Dan di sini sepertinya banyak berkah, banyak rezeki yang akan berlimpah dalam hidup kalian, tetapi memang tergantung takarannya ya. Takarannya itu seperti apa, yaitu milik Tuhan. Banyak besarnya atau di ranahnya di mana, entah di usaha, entah di pekerjaan, entah di cinta, seperti itu. Tetapi memang ada berkah yang akan datang kepada kalian, dan ini cukup berlimpah-limpah. Tetapi benar-benar terasa banget oleh kalian zodiak Gemini. Mei sebenarnya udah mulai terasa ya, Mei ini banyak berkah rezeki yang akan kalian dapatkan. Tetapi yang benar-benar terasa banget Juni, Juli, Agustus ya, bahkan sampai ke akhir tahun. Jadi entah kalian ada di titik mana, sesuaikan saja, karena setiap orang nasibnya itu kan gak sama teman-teman. Kadang-kadang keberuntungannya di bulan Agustus, kadang-kadang di akhir tahun, kadang-kadang di bulan Mei. Nah, seperti itu. Tapi sepertinya memang untuk zodiak Gemini ini, hal yang harus kalian lakukan, bekerja keras, jangan mudah putus asa teman-teman. Jangan mudah percaya dengan hal-hal yang belum tentu benar. Pikirannya diseimbangkan ya, istilahnya jangan pelin-pelan. Dan ingat, kita sebagai manusia harus mengerti kapan kita bekerja, kapan kita istirahat, dan kapan kita ibadah. Karena ibadah itu penting menurut saya. Sebagai manusia, ibadah itu fondasi hidup. Jadi teman-teman, karena saya melihat, maaf ya, zodiak Gemini banyak yang terlalu mengejar dunia, gila kerja, dan selalu berpikir bahwa kalau ingin hidup enak ya harus kerja, harus benar-benar ulet, harus benar-benar ini dan itu. Tapi kalian juga harus ingat, kalau Tuhan enggak menghendaki kalian makmur, sekalipun kalian kerja 24 jam, kalian tetap akan kesusahan. Jadi kita sebagai manusia harus yakin dan percaya. Kita manusia tugasnya adalah berusaha, tetapi yang menentukan itu yang Maha Kuasa. Jadi harus ada keseimbangan teman-teman, antara bekerja mengejar duniawi dan juga ibadah sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Dan itu kewajiban kita sebagai umat yang diciptakan oleh Tuhan kita. Pastinya kalau masalah Tuhan,
itu menurut kepercayaan masing-masing ya, seperti itu. Jadi teman-teman maaf kalau saya terlalu seperti sebenarnya bukan menggurui sih teman-teman. Jadi saya cuma mengingatkan saja dan berbagi pengalaman ya, karena saya juga pernah di titik yang memang untuk sholat aja males. Saya nih orang muslim ya teman-teman, untuk sholat aja males karena, dan saya pernah loh teman-teman 1 tahun itu mungkin sholat itu cuma 2 atau 3 kali saja. Tetapi alhamdulillah dengan seiring waktu Tuhan itu seperti memberikan hidayah untuk kita ibadah. Nah semoga ini juga terjadi kepada kalian. Dan setelah saya rasa ketika keseimbangan itu ada dalam kehidupan kita, bahagia hidup teman-teman, bener bahagia. Kebahagiaan itu kadang-kadang bener kata orang tidak tergantung dengan apa yang kita punya, tapi di batin kita, dan hidup kita berkah. Nah saya sampai sedalam ini ngomong seperti ini ke kalian karena saya melihat kalian zodiak Gemini yang ketarik energinya oleh saya terlalu melihat duniawi, terlalu mengukur semuanya dari apa yang kalian lihat oleh mata kasar kita, mata kita, bukan secara batiniah kita ya, seperti itu. Jadi saya nggak menyalahkan, tapi mari ya kita bisa memperbaiki diri kita untuk ke hal-hal yang lebih positif lagi, karena kalau kita positif, yang akan menikmati itu bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Saya hanya mengingatkan, cuma segini aja mengingatkan, tapi kalau kalian yang melakukan, pasti kalian yang akan istilahnya mengambil hikmah semua ini gitu ya teman-teman. Mohon maaf kurang lebihnya, dan di sini bagi kalian yang selama ini banyak sekali tersakiti oleh cinta atau kehidupan, seperti akan ada berkah kebahagiaan yang akan hadir dan tidak pernah kalian duga. Bisa datangnya cinta, bisa juga kalian mendapatkan rezeki yang memang tidak pernah kalian duga, dan ini jangkanya panjang. Bisa usaha yang sukses, atau jalan usaha yang cocok buat kalian, atau pekerjaan yang cocok buat kalian, seperti itu ya. Tapi saya ingetin, bagi kalian yang ada di bidang kesehatan, hati-hati dengan kesehatan kalian, karena rentan sekali tertular penyakit, dan ini akan berdampak sangat buruk untuk kalian, seperti itu, dan juga orang-orang di sekeliling kalian. Dan bagi kalian yang di ranah politik, hati-hati dengan tajamnya pisau politik, karena takutnya ketika salah-salah justru kalian yang akan istilahnya dijadikan tumbal untuk menutupi kesalahan sesuatu yang memang ada di ranah itu ya, seperti hati-hati ya teman-teman. Jadi langkah-langkah kalian harus lebih hati-hati lagi, dan selebihnya menurut saya sih yang penting kerja keras aja. Nah gitu. Nah untuk terapis teman-teman yang di bidang terapis rezekinya akan banyak, tetapi hati-hati dengan kesehatanmu ya. Untuk yang kalian yang memang ahli di bidang herbal, kembangkan terus, karena herbal ini akan berkembang. Herbal ini akan berkembang loh teman-teman. 1-2 tahun ke depan ini akan banyak orang meminum herbal. Jadi kalau kalian di bidang herbal yang memang ahli di bidang itu, kembangkan terus ilmu kalian, karena itu nanti akan membawa rezeki yang besar untuk kalian. Begitu ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada nih, ada saya lihat kalian di bidang kuliner, di bidang seni, itu benar-benar harus kalian tuh fondasi kalian maju itu belajar terus, mengembangkan terus, dan kira-kira apa yang memang planning kedepannya kira-kira akan dipakai oleh banyak, bukan dipakai ya. Kalau kalian di bidang seni itu macam belajar terus tentang vokalnya, apanya, dan perilakunya juga ya. Ini tata busananya juga harus sangat baik. Ini sangat berpengaruh banget, takutnya karena ini seperti ada masalah kalau misalnya kalian tuh salah bicara atau salah berpakaian. Kalau di bidang seni ya, di bidang misalnya penyanyi atau apapun itu. Tapi rezekinya ada, tapi hati-hati, ini rentan banget akan ada masalah. Nah kalau untuk kuliner ini benar-benar harus dijaga kesehatannya, dan juga isi rasa masakannya, atau makanan-makanan yang memang isinya banyak digemari orang. Jadi harus ada ini kali ya, lebih ada ide-ide kreatif dalam hal memasak, dan juga rasanya dijaga. Itu akan membuat kalian tuh bertahan banget, seperti itu ya. Kalau masuk pakaian agak turun sih, kalau pakaian agak turun teman-teman ya. Untuk wisata sepertinya lebih melonjak ya. Baiklah yang di perhotelan, di wisata mungkin akan ada kenaikan karir.
Dan mungkin itu aja teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih selalu mendukung channel aku. Tolong di like, di subscribe, di komen bagi yang belum ya, untuk mendukung channelku biar aku semangat terus. Dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya, kalau ada sikap, ucapan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman ya, mohon dimaafkan. Dadah.